Siapapun menginginkan pernikahan yang diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidupnya. Alasan itulah yang menjadikan banyak orang berusaha untuk mewujudkan pernikahan impiannya sendiri. Ada yang ingin menikah secara modern agar lebih praktis, namun ternyata tidak sedikit yang ingin menikah secara adat karena lebih sakral dan hikmat. Berbicara pernikahan adat, Jepang menjadi sebuah negara yang masih menjunjung tinggi adatnya, termasuk di dalamnya pernikahan. Meski saat ini mulai banyak pasangan yang memadukan konsep modern, namun ada beberapa hal yang tak boleh untuk dilewatkan. Penasaran seperti apa adat perkawinan di Jepang? Simak video persembahan di MV Channel ini sampai habis. Namun sebelumnya, dukung agar di MV Channel ini semakin berkembang dengan klik tombol subscribe. Upacara pernikahan di Jepang. Jepang memberikan istilah untuk perkawinan sebagai kekkon. Ada 3 upacara pernikahan di Jepang, yaitu Shinsen Kekkon Shiki. Upacara pernikahan ini dilakukan berdasarkan agama Shinto. Butsuzen Kekkon Shiki merupakan upacara pernikahan di Jepang yang berdasarkan agama Buddha. Kirisuto Kekkon Shiki, yaitu pernikahan adat Jepang yang berdasarkan agama Kristen. Tata cara pernikahan di Jepang. Di masa modern seperti sekarang ini, pernikahan dilakukan dengan 2 cara. Pernikahan secara modern yang dilangsungkan di gereja dengan menggunakan agama Kristen, dan pernikahan tradisional yang diadakan di kuil Shinto. Masyarakat tradisional sering melangsungkan pernikahannya menggunakan sistem yang berdasarkan agama Shinto. Di dalam pernikahan tradisional Jepang, sebaiknya dilakukan pada musim semi dan musim gugur, karena kedua musim itu dianggap sebagai hari baik untuk melangsungkan pernikahan. Di sebagian masyarakat Jepang sangat percaya dengan kalender Jepang yang bisa memberikan keterangan mengenai hari baik dan hari buruk. Gak jauh beda dengan pernikahan di Indonesia rupanya. Masih mempercayai hari baik dan hari buruk untuk melangsungkan suatu hajatan ternyata. Tahapan pernikahan Jepang. Di dalam adat perkawinan Jepang disebut dengan Shizen Shiki. Ada 3 tahap yang harus dilalui. Tahap-tahap dalam adat perkawinan Jepang itu antara lain: Miai to Nakoudo. Prosesinya ada 2 macam, yaitu Miai Kekkon, yaitu pernikahan yang didasarkan dari adanya perjodohan. Selanjutnya ada Renai Kekkon, pernikahannya yang didasarkan atas nama cinta. Miai merupakan pertemuan antara 2 keluarga yang tujuannya untuk mencarikan jodoh dan kemudian menikah. Sedangkan Nakoudo yaitu perantara atau yang mengatur jalannya Miai. Adat ini sampai sekarang masih dipegang teguh oleh masyarakat Jepang. Alasannya karena adanya keresahan dari para orang tua di Jepang mengenai masa depan anaknya. Di saat anak gadisnya sudah cukup umur untuk menikah, para orang tua menganjurkan untuk mengambil foto Miai di studio. Ada yang mengambil 2 lembar foto, setengah badan dan seluruh badan. Namun ada pula yang seluruh badan saja. Mereka mengenakan kimono, tapi ada juga yang menggunakan pakaian ala barat. Yuino. Istilah ini merupakan acara pertunangan tradisional di Jepang. Tradisi ini berasal dari Cina dan Korea. Saat ini, kebanyakan dari masyarakat Jepang menggunakan acara pertunangan ini dengan cara barat.
Di proses acaranya ini, jika akan menikah, calon pengantin pria datang ke rumah calon pengantin perempuannya. Calon pengantin pria ini membawa sake dan ikan. Selanjutnya, mereka berdua akan minum sake bersama-sama dan makan ikan sama-sama. Makna dari upacara ini berarti menghubungkan dua keluarga. Sake dan ikan ini disebut Yui no Mono dan kemudian berubah menjadi Yui no. Di masa sekarang ini, sake dan ikan diganti dengan uang. Kekensiki Hiroen. Di zaman sekarang, masyarakat Jepang mayoritas melangsungkan pernikahannya di tempat khusus upacara pernikahan atau hotel. Orang Jepang biasanya melangsungkan pernikahannya di altar. Upacara pernikahan ini telah dikenal oleh masyarakat Jepang sejak tahun 33 Meiji atau tahun 1900 Masehi. Prosesinya seperti berikut. Di pagi hari sebelum berlangsung upacara pernikahan, calon pengantin perempuan akan pergi ke kuil dan memberikan salam perpisahan kepada Uchikami, Kamidana, dan Butsudan. Selanjutnya di malam harinya, keluarga calon pengantin perempuan berkumpul dan mengadakan pesta perpisahan. Di keesokan harinya, baru berlangsung upacara pernikahan di altar. Hadir dalam acara tersebut hanya pengantin pria dan wanita, nakauda, keluarga, dan sanak saudara saja. Lalu pendeta Shinto akan melakukan ritual dengan membacakan doa dan meminta pengantin pria mengucapkan sumpah. Lalu di antara pengantin pria dan wanita ini diletakkan 3 cangkir sake yang dibawa oleh penjaga kuil perempuan atau miko. Mereka kemudian bertukar cangkir sake. Begitulah adat perkawinan Jepang. Secara umum, untuk prosesi dan ritualnya tidak berbeda dengan upacara-upacara pernikahan di daerah lainnya. Pada intinya, pernikahan itu merupakan hal yang sakral dan harus dilakukan secara hikmat. Jepang menjadi negara yang begitu memegang teguh tradisi. Tak heran adat perkawinannya begitu lengkap dan detail. Tentunya para pengantin memiliki harapan untuk menikah menjadi momen sekali dalam hidupnya.